Pertumbuhan tanaman dibagi dalam beberapa tahap, yaitu pecah tunas, vegetatif, generatif, dan pemasakan buah. Itu semua diatur oleh genetika benih yang dibantu oleh fitohormon untuk menyampaikan pesan kepada jaringan agar tumbuh dengan fase vegetatif, generatif, dan pemasakan buah, yang tentunya dalam pertumbuhan tersebut membutuhkan nutrisi yang berasal dari deposit yang ada di tanah dan atau pemberian dari pupuk kimia atau perlakuan di pupuk kimia yang juga harus dibantu oleh sinar matahari, oksigen, dan lain-lain. Fitohormon bisa berasal dari benih itu sendiri yang biasa disebut dengan hormon indugen, atau yang diproduksi oleh mikroba tanah yang biasa disebut dengan eksogen pada tanah yang subur. Tanah yang kurang subur biasanya miskin dengan mikroba tanah, maka diperlukan perlakuan dari luar yang berupa pupuk hayati majmuk. Keberadaan fitohormon tidaklah cukup untuk pertumbuhan yang optimum, tetapi harus didukung oleh air yang cukup, olah tanah yang tepat, cuaca mendukung, serta unsur hara yang mencukupi dan bebas dari serangan penyakit. Dengan aplikasi Pucah Madu, maka populasi mikroba tanah akan bertambah, yang mengakibatkan kegemburan tanah akan bertambah dan menambah daya simpan air tanah, serta mencegah kehilangan nutrisi di dalam tanah, juga mencegah serangan penyakit. Itu dapat saya simpulkan bahwa Pucah Madu dapat memacu pertumbuhan pada setiap tahapan fase pertumbuhan, serta mampu meningkatkan hasil panen sesuai dengan kapasitas maksimal genetikanya, serta menghemat penggunaan pupuk kimia karena dapat mencegah kehilangan unsur hara di dalam tanah, serta meningkatkan kualitas hasil panen karena dapat mencegah terjadinya serangan penyakit. Karena Pucah Madu berbahan aktif mikroba, maka Pucah Madu dapat dikembangkan atau dikembangbiakkan lagi sampai dengan 100 kali dengan air, dengan ditambahkan NPK 16 sebanyak 0,5% dari jumlah larutan sebagai nutrisi, dan selanjutnya siap untuk dipergunakan. Pucah Madu diaplikasi sebagai pupuk dasar untuk memperkaya mikroba tanah sejak awal dan mencegah penyakit tular tanah, dan dipergunakan sebagai pupuk susulan untuk mencegah serangan penyakit dan mempertahankan jumlah populasi mikroba di dalam tanah akibat dari curah hujan yang tinggi. Hormon perangsang Pucah Madu bekerja dengan efektif sehingga umbi kentang yang menggunakan Pucah Madu dapat tumbuh atau menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan kapasitas genetikanya. Yang panen tahun ini nampak merah sekali, di samping besar juga merah, jadi yang disukai oleh pasar seperti ini. Ini bawang merah yang disukai oleh konsumen ini seperti ini, besar-besar ini. Merah ini masih tetap kelihatan segar. Kemudian gabah yang terbentuk cukup padat dari ujung sampai pangkal. Ini saya perhatikan dia isi panjang malai kurang lebih 22 cm. Hormon yang diproduksi mikroba Pucah Madu dapat memacu dengan maksimal bunga dan buah tanaman, sehingga produksi tanaman menjadi optimal sesuai dengan kapasitas genetikanya, serta
hormon atau bakteri pucuk madu mampu memproduksi enzim yang mampu mencegah serangan penyakit sehingga tanaman tumbuh maksimal dengan kualitas hasil panen yang memuaskan. Hormon yang diproduksi oleh bakteri bahan aktif pucuk madu mampu bekerja optimal sehingga memacu pertumbuhan vegetatif, generatif, dan pemasakan buah, dan sekaligus menyuburkan tanah sebagai dukungan kepada jaringan tanaman untuk tumbuh maksimal sesuai dengan perintah genetikanya. Ya, kita Sebelum menggunakan pucuk madu, sebelum kita menggunakan pupuk pucuk madu 2000 meter kita hanya mendapatkan hasil 1 ton. 2000 meter hanya hasil 1 ton. Ya, setelah kita menggunakan pupuk pucuk madu ternyata bisa mengeluarkan 2 ton dalam luasan 2000 meter. Dengan luasan yang sama 2000 meter, setelah pakai pucuk madu bisa keluar 2 ton. 2 ton ya. Oh, berarti peningkatannya 100 kali nggih, 100% nggih. Oke, nggih. Matur nuwun, Pak. Di samping itu Nggih. pupuknya lebih irit untuk pupuk kimianya. Oh, di samping itu pupuk kimia lebih irit nggih. Ya, kita tekan 50%. Dikurangi sampai 50% kimianya. Oke, siap. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Oke,